Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini saya dedikasikan untuk mahasiswa-mahasiswa saya di mata kuliah Ekonomi Politik, ya. Kemudian kita hari ini masuk ke dalam pertemuan ke-10, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik Keynes, neo Keynes dan juga pasca Keynes, ya. Oke. Teman-teman semua, sebelumnya kita sudah membahas, ya, banyak membahas terkait dengan teori klasik, kemudian kita juga membahas mengenai neoklasik, ya, teori-teori neoklasik, lalu teori sosialisme, kemudian teori ekonomi eh, pasca Marx, ya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik Keynes. Oke, mungkin kita mundur agak ke belakang, ya, di mana eh, kita ingat bahwa tokoh-tokoh neoklasik, ya, tokoh-tokoh neoklasik itu pada akhirnya mereka itu berhasil dalam melumpuhkan serangan Marx terhadap sistem kapitalis, ya. Sehingga pada tahun 20-an, ya, perekonomian itu dapat berjalan sesuai dengan paham laissez-faire, laissez-passer seperti keinginan dari kaum klasik dan juga kaum neoklasik, ya. Kemudian yang kita tahu sendiri, ya, pada eh, konsep kaum klasik, ya, ada sebuah konsep yang mengatakan bahwa penawaran itu akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa ketika perusahaan itu memproduksi barang, maka pasti barangnya itu akan habis terjual. Nah, dengan begitu, pasti otomatis perusahaan itu akan berlomba-lomba dalam menghasilkan barang-barang yang banyak, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya produksi pada saat itu, ya, meningkat tidak terkendali, ya. Sehingga pada tahun 30-an itu terjadi yang namanya depresi, ya, krisis ekonomi dunia yang sangat dahsyat. Terjadi depresi besar-besaran. Pada saat itu perekonomian ambruk, teman-teman. Pengangguran terbuka itu sangat banyak, ya, merajalela. Lalu inflasi juga naik cukup tinggi dan tidak terkendali. Nah, pada saat itu krisis dialami oleh negara maju seperti yang sudah diprediksi oleh Marx sebelumnya, ya. Jadi Marx itu sebelumnya sudah meramalkan bahwa pasti sistem kapitalis itu akan jatuh, ya. Dan ternyata ramalan itu menjadi kenyataan. Nah, kemudian pada saat terjadi depresi itu, ya, pada saat terjadi krisis itu, eh, seolah teori-teori dari pakar-pakar klasik dan juga neoklasik itu seperti tidak berdaya, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya memang teori-teori mereka itu tidak mampu dalam menjelaskan fenomena dan juga peristiwa yang pada saat itu terjadi, ya, peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Tapi hal itu sebenarnya tidak tidak bisa disesalkan juga karena pada masa eh, apa yang terjadi pada tahun 30-an, ya, krisis yang terjadi pada tahun 30-an itu memang sangat berbeda dengan peristiwa atau persoalan yang selama ini dihadapi oleh klasik dan juga neoklasik. Nah, kemudian di situasi yang tidak menentu ini, ya, lahirlah seorang tokoh ekonomi yang kemudian tokoh ini menjadi sangat berpengaruh, ya, di dunia ekonomi yang bernama J.M. Keynes atau Maynard Keynes, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai Keynes. Oke, nah, kali ini kita akan membahas mengenai Keynes dan juga pemikiran-pemikirannya.
Nah, John Maynard Keynes ya, itu dia memperoleh pendidikannya di King's College di bidang matematika ya. Kemudian dia juga mempelajari ilmu ekonomi itu di bawah bimbingan Marshall dan juga Pigot ya, Alfred Marshall dan juga Arthur Cecil Pigot. Kemudian karena Keynes ini merupakan seseorang ya, seorang cendekiawan yang sangat pintar sehingga dia diamanahkan ya, dipercayai menjadi dosen di Cambridge University. Kemudian juga si Keynes ini juga dia itu memiliki kontribusi yang cukup luar biasa gitu ya. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perjanjian Bretton Woods ya. Bretton Woods pada tahun 1946 dalam pembentukan Badan Moneter Internasional IMF, International Monetary Fund. Kemudian si Keynes ini juga mengeluarkan banyak karya ya. Dia memiliki banyak buku. Yang buku pertama yaitu ada yang berjudul The Indian Currency Finance, di mana buku ini itu si Keynes ini memperlihatkan ya ketertarikannya terhadap masalah-masalah moneter. Kemudian selanjutnya di tahun 1919 ya, dia itu mengeluarkan buku yang berjudul The Economic Consequence of the Peace, di mana dia itu banyak mengkritik cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang menang pada dunia pertama ya, atau ya atau WWW1 gitu ya, WW1 ya. Perang Dunia Pertama, di mana pada saat itu dimenangkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Sedangkan yang kalah itu adalah Jerman. Nah, pada saat itu ada sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Versailles, di mana di dalam perjanjian itu, ya, negara yang kalah, yaitu Jerman, itu harus membayar utang perang yang cukup banyak dan itu cukup berat untuk Jerman gitu. Nah, kemudian di dalam buku itu dia juga mengatakan bahwa tekanan dari negara-negara yang menang perang tadi terhadap Jerman itu dapat menimbulkan rasa marah dan juga dendam dari masyarakat Jerman. Dan apa yang diramalkan oleh Keynes itu ternyata terjadi ya setelah 20 tahun berikutnya gitu. Di mana Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama tadi ya di bawah Hitler, dia itu kemudian melakukan balas dendam dengan memulai prakarsa Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian selanjutnya di si Keynes ini mengeluarkan buku yang berjudul Treatise Treatise of Money, Treatise of Money ya, di mana buku ini terdiri dari dua volume. Ya, volume pertama itu khusus dalam menyajikan teori-teori tentang arti dan peran uang dalam perekonomian secara murni. Kemudian di volume yang kedua, dia itu menjelaskan bagaimana teori-teori murni tentang uang itu diterapkan dalam perekonomian. Lalu, buku yang cukup terkenal ya, yang dikeluarkan oleh Keynes, yang mungkin teman-teman juga semuanya tahu, itu adalah buku The General Theory. Buku ini ya ditulis oleh si Keynes sebagai suatu reaksi ya terhadap depresi besar-besaran yang terjadi atau the Great Depression. Jadi depresi yang terjadi pada tahun 30-an itu ya itu biasa disebut sebagai the Great Depression. Di mana depresi besar-besaran itu ternyata tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neoklasik. Ya, teori klasik dinilai Keynes itu mengandung banyak kelemahan. Oleh karena itu, perlu diperbaiki dan juga disempurnakan. Oke. Nah, kemudian ini ada kritikan ya, kritikan Keynes terhadap teori klasik. Oke, yang pertama ya. Jadi mungkin kita ini ya, kita
mundur dulu ke belakang, di mana tadi ya saya jelaskan bahwa sejak terjadinya depresi besar-besaran tadi ya, orang-orang itu menjadi curiga bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah dengan teori klasik dan juga neoklasik yang dianggap berlaku umum selama ini. Ya, kemudian si Keynes ya dalam pandangannya dia mengatakan bahwa produksi itu akan selalu menciptakan permintaannya sendiri, hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana gitu. Jadi menurut Keynes di perekonomian tertutup sederhana, produksi itu akan selalu menciptakan permintaannya sendiri. Karena apa? Karena di dalam perekonomian tertutup sederhana itu hanya ada sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan saja, gitu, ya. Kemudian eh, pada perekonomian ini ya, semua pendapatan yang diterima pada suatu periode itu biasanya itu akan langsung dikonsumsi tanpa adanya yang ditabung. Nah, dalam keadaan agregat ya, perekonomian itu yang lebih maju, masyarakat itu akan mengalami yang namanya kebocoran. Kebocoran dalam hal ini itu adalah tabungan ya, teman-teman. Kebocorannya itu dalam bentuk tabungan, sehingga arus pengeluaran tidak lagi sama dengan arus pendapatan. Dengan demikian, permintaan agregat itu akan lebih kecil daripada penawaran agregat, gitu. Nah, pendapatan tadi, maaf, maaf, pendapat tadi ya, pendapat tadi itu eh, mula-mula itu dibantah oleh pendukung klasik, gitu. Pendapat yang mengatakan bahwa akan terjadi yang namanya kebocoran tadi ya, itu mula-mula itu dibantah oleh pendukung klasik. Di mana pendukung klasik itu mengatakan bahwa tabungan tersebut itu akan dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan yang akan disalurkan pada investor, ya. Di mana, oke, tadi ya, tabungan itu akan disalurkan pada investor gitu, oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, menurut keyakinan pendukung klasik, pasar itu akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah tabungan itu akan sama dengan jumlah investasi. Dengan demikian, kebocoran tadi yang dikatakan oleh si Keynes tadi itu ya, kebocoran yang terjadi dalam bentuk tabungan itu akan diinjeksikan kembali ke dalam perekonomian melalui investasi. Gitu, sehingga keseimbangan kembali terwujud dalam perekonomian. Ya. Nah, kemudian ini cukup unik ya, karena kemudian Keynes juga membantah hal tersebut ya, membantah pendapat dari klasik yang mengatakan bahwa jumlah tabungan itu akan selalu sama dengan jumlah investasi. Alasannya adalah bahwa motif orang dalam menabung itu tidak sama dengan motif pengusaha dalam menginvestasikan uangnya. Ya. Perusahaan dalam melakukan investasi itu didorong oleh keinginan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Gitu. Sedangkan sektor rumah tangga ketika melakukan penabungan ya itu didorong oleh motif yang sangat berbeda, di mana salah satu motifnya adalah untuk berjaga-jaga, ya, misalnya untuk menghadapi kecelakaan, ya, atau menghadapi em, penyakit, ya, untuk memenuhi hajat, ya, misal apa, memperingati kelahiran, kematian, kemudian misal untuk dana darurat gitu. Nah, perbedaan motif ini itu menyebabkan jumlah tabungan itu tidak akan pernah sama dengan jumlah investasi. Kalaupun jumlahnya sama, menurut Keynes ya, ini hanya merupakan sebuah kebetulan semata. Jadi bukan suatu keharusan. Tuh. Nah, kemudian si Keynes itu juga mengamati ya bahwa umumnya investasi itu lebih kecil dari jumlah tabungan. Ya, dia
menyimpulkan bahwa permintaan agregat itu juga lebih kecil dari penawaran agregat, ya teman-teman. Oke, kita udah sampai sini ya. Oke, kita udah sampai sini ya. Jadi si Keynes itu juga mengamati bahwa investasi itu pasti akan lebih kecil dari tabungan. Gitu. Dia menyimpulkan bahwa permintaan agregat itu juga lebih kecil dari penawaran agregat. Ya, kekurangan ini apabila tidak diantisipasi maka akan menyebabkan yang namanya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Karena sebagian produksi tidak terserap oleh masyarakat, kemudian stoknya itu akan meningkat, ya. Lalu eh, pada periode berikutnya maka terpaksa harus dibatasi, ya. Maka apa yang menjadi inti pokok dari pendapat Keynes tadi ya bahwa perekonomian yang berjalan menurut mekanisme pasar biasanya mencapai keseimbangan pada titik di bawah full employment. Artinya menurut Keynes perekonomian dalam mekanisme pasar itu pasti akan selalu di bawah full employment. Dia tidak akan mampu dalam tidak akan mampu mencapai full employment gitu. Ya. Keynes, Keynes itu eh, mengkritik pandangan kaum klasik yang mengatakan full employment itu pasti akan selalu dicapai. Padahal dalam kenyataannya ya pasar tenaga kerja itu tidak selamanya akan mencapai full employment. Di mana ketika kalau kalau di pandangan klasik gitu ya, terjadinya full employment artinya bahwa semua pekerja itu pasti semua buruh gitu ya, pasti akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Padahal aslinya tidak, dalam kenyataannya pun tidak gitu. Tidak semua buruh itu akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, oleh karena itu ada yang namanya serikat buruh, serikat pekerja ya, atau labor union. Di mana labor union ya itu tuh berusaha untuk memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah gitu. Nah, jadi apabila tingkat upah itu diturunkan, maka pendapatan masyarakat itu akan turun, ya. Sehingga daya beli dan konsumsi terhadap produk yang dihasilkan itu akan berkurang. Akan berkurang dan akhirnya apa? Akhirnya akan mendorong yang namanya penurunan harga gitu ya. Terjadi penurunan harga. Nah, apabila harga-harga turun, maka tentu saja produktivitas tenaga kerja itu juga akan turun, teman-teman. Nah, hal inilah yang nantinya akan menyebabkan perusahaan melakukan yang namanya rasionalisasi untuk menghemat biaya produksi dengan memberhentikan sebagian karyawan atau mungkin yang biasa kita sebut sebagai efisiensi gitu ya. Maka pengangguran itu pasti akan meningkat gitu. Dan sehingga apa? Sehingga tidak terjadi full employment. Nah, itu. Jadi, kalau menurut Keynes ya, full employment di dalam perekonomian itu pasti tidak akan terjadi gitu. Tidak akan selalu terjadi. Berbeda dengan pandangan dari klasik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam peran pemerintah dalam perekonomian. Oke, jadi dari hasil pengamatan si Keynes ini mengenai kejadian depresi ekonomi ya pada tahun 30-an, si Keynes ini merekomendasikan bahwa perekonomian itu eh, jangan diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Dan pada batas tertentu, peran pemerintah itu justru diperlukan, ya. Diperlukan misalnya apabila ya terjadi pengangguran, maka pemerintah itu dapat menambah atau dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Nah, kemudian dengan begitu, sebagian tenaga kerja yang menganggur itu bisa bekerja,
ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Gitu. Apabila misal ya harga-harga naik ya, maka pemerintah itu bisa menarik jumlah uang beredar atau JUB ya dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi ya. Sehingga inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi gitu. Kemudian em, terkait dengan fluktuasi siklus bisnis gitu ya. Pemerintah itu dapat mengelola pengeluaran dan juga mengendalikan permintaan efektif. Lalu eh si Keynes ya dalam berbagai kebijakan yang bisa diambil ya, Keynes itu lebih memilih atau lebih mengandalkan kebijakan fiskal, teman-teman. Karena dengan kebijakan fiskal ya, menurut Keynes ini, pemerintah itu bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Ya. Langkah ini dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Di mana kebijakan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran. Kemudian Keynes itu juga em, sebetulnya percaya ya tentang semua hal yang dikemukakan oleh kaum klasik. Tetapi Keynes itu menilai bahwa jalan menuju keseimbangan tadi ya, menuju equilibrium dan juga menuju full employment itu sangat panjang ya. Eh, Kalau ditunggu mekanisme pasar ya, yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Artinya sebenarnya itu bisa bisa kita itu perekonomian itu menuju keseimbangan, tetapi prosesnya itu sangat lama gitu. Nah, demikianlah kaum klasik yang umumnya menganggap tabu campur tangan pemerintah gitu ya. Bagi Keynes, campur tangan pemerintah itu justru merupakan sebuah keharusan ya. Campur tangan pemerintah terutama diperlukan apabila perekonomian itu berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga apa? Intervensi dari pemerintah menurut Keynes itu sangat diperlukan gitu. Nah, jika dicermati bersama ya, sebenarnya Keynes ini sependapat ya dengan Marx yang mengatakan bahwa sistem ekonomi klasik itu tidak bebas dari fluktuasi, dari krisis pengangguran, ya, dan juga sebagainya gitu. Dan Marx itu juga meramalkan ya, berusaha untuk menghancurkan si Marx ini berusaha untuk menghancurkan sistem kapitalis dan juga menggantikannya dengan sistem sosialis. Gitu. Dia itu meramalkan bahwa kapitalis itu suatu saat akan hancur dan diganti oleh sosialisme. Gitu. Dan sebaliknya ya, kalau Keynes itu justru ingin menyelamatkan sistem liberalisme tersebut. Oke, kita masuk ke dalam eh, Keynes dalam perkembangan ilmu ekonomi gitu ya, di mana kontribusinya dalam ekonomi gitu. Nah, pandangan Keynes ya, teman-teman, itu pandangan Keynes yang tadi saya paparkan itu dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern gitu. Iya, si Keynes ini itu banyak melakukan pembaruan dan juga perumusan ulang ya doktrin-doktrin dari klasik dan juga dari neoklasik. Tuh. Sehingga memang Keynes ini sering sekali disebut sebagai bapak ekonomi pembangunan dan juga dia sering disebut sebagai bapak ekonomi makro gitu. Karena apa? Karena dahulu ya dalam tradisi klasik maupun neoklasik ya, analisis ekonomi itu lebih banyak bersifat mikro. Sedangkan sejak adanya Keynes ya, analisis ekonomi itu juga dilakukan secara mikro. Hal itu dilakukan dengan melihat hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak,
kemudian government expenditure dan juga ekspor impor dan juga lain-lain gitu. Secara bersama-sama ya. Lalu hmm, si Keynes itu juga meningkatkan status ahli ahli ekonomi ya. Dengan adanya Keynes ya, ada yang namanya peningkatan status ya. Status ahli-ahli ekonomi itu naik beberapa tingkat gitu. Pendapat-pendapat mereka itu lebih sering didengar dan dijadikan sebagai bahan dalam pengambil kebijakan. Kemudian juga si Keynes ini ya, itu berhasil dalam melakukan escape dari masa lalu atau dari tradisi klasik gitu, yaitu dari tradisi laissez-faire yang dianut oleh pakar-pakar ekonomi masa silam seperti Adam Smith, Ricardo, atau bahkan dari gurunya sendiri yaitu Alfred Marshall. Ya, Keynes itu berhasil ya dalam membentuk suatu istilahnya seperti bangunan rumah utuh gitu dalam struktur teori ekonomi baru. Dan Keynes itu eh, di dalam apa ya, di dalam pengembangan ilmunya ya, di dalam pengembangan pandangannya, Keynes itu ingin mengetahui kekuatan-kekuatan yang telah menyebabkan terjadinya pengangguran besar-besaran di Inggris tahun 20-an dan depresi besar-besaran pada tahun 30-an tadi ya. Apa yang disaksikannya menurut pemikiran Keynes itu tidak mungkin bisa diatasi oleh teori-teori yang sudah usang seperti teori klasik ya. Bahkan dari tokoh-tokoh seperti gurunya sendiri yaitu Marshall. Tuh. Lalu, oke, kita masuk ke dalam New Keynesian atau Neo Keynesian ya, dan Post Keynesian atau pasca Keynes ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sejak ditulisnya buku The General Theory oleh Keynes ya di tahun 1936, hubungan timbal balik antara analisis ekonomi dan kebijakan pemerintah itu menjadi landasan yang cukup penting ya dalam menilai pemikiran-pemikiran ekonomi. Tuh. Pandangan-pandangan Keynes itu terus diperbarui dan juga terus dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya ya. Jadi pendukungnya itu terbagi menjadi dua, ada New Keynes, Neo Keynesian atau New Keynesian, dan pasca Keynesian atau post Keynesian. Tuh. Nah, penerus eh, penerus ini ya, penerus ajaran Keynes yang tergolong dalam New Keynesian atau Neo Keynesian ini sering ini banyak berjasa ya dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas ekonomi ya. Dia itu dia teori-teori tersebut itu menerangkan ya dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan juga teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Kemudian pandangan-pandangan oleh New Keynesian ya, pandangan-pandangan mereka itu disebut Keynesian sebagai teori-teori yang diturunkan dari teori determinasi pendapatan Keynes. Tuh. Kemudian untuk em, sekumpulan ahli yang disebut sebagai post Keynesian ya, atau ini ya kelompok post Keynesian ya, mereka itu sebenarnya sama, mereka itu juga mengembangkan pemikiran Keynes, tetapi pengembangan yang dilakukan oleh post Keynesian ini
dinilai jauh lebih berkembang begitu. Teori-teori yang mereka kembangkan itu teori-teori yang mereka dikembangkan itu hanya dibicarakan selintas ya oleh Keynes ya, tetapi tidak dibuat dalam bentuk model formal gitu. Kemudian kadang-kadang pemikiran pasca Keynes ini atau post Keynesian itu begitu berkembangnya sehingga ada yang lari atau bahkan secara implisit itu mengabaikan unsur-unsur dari teori umum atau the general theory gitu. Oke, kemudian terdapat tokoh-tokoh Keynesian ya teman-teman. Jadi tokoh-tokoh ekonomi pendukung ajaran Keynes itu sebenarnya banyak sekali ya. Baik itu dari golongan New Keynes atau pasca Keynes gitu. Tetapi yang kali ini akan saya jelaskan itu hanya ada 5 ya. Ada em, ya ada 5 gitu. Yang pertama adalah Alvin Harvey Hansen ya. Alvin Hansen ini adalah seorang pakar ekonomi ya. Dia itu lulusan dari Harvard University ya, di mana dia itu sangat-sangat mengagumi karya-karya dari Keynes ya. Dan juga dia cukup disegani karena dia juga menulis banyak karya ilmiah. Nah, karya yang paling karya karya yang paling terkenal ya, karya pertamanya ya. Karya pertamanya itu ada Fiscal Policy of Business. Kemudian dilanjutkan dengan bukunya yaitu Business Cycle dan National Income. Nah, di buku pertamanya ini ya, dia pertama dan juga kedua ya, dia itu lebih banyak menunjukkan dan juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi. Kemudian faktor-faktor penyebabnya gitu ya, penyebab dari fluktuasi ekonomi. Dan juga dia itu banyak membahas mengenai hubungan antara pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan juga fluktuasi ekonomi di bukunya yang pertama dan juga yang kedua. Sedangkan di bukunya yang ketiga, yaitu yang berjudul A Guide to Keynes, ya, dia itu sangat berjasa ya dalam menyebarluaskan pemikiran dari Keynes, pemikiran-pemikiran Keynes. Karena apa? Karena oleh beberapa kalangan ya, atau bahkan oleh kalangan ahli ekonomi sekalipun ya, pemikiran dari Keynes itu cukup sulit untuk dicerna ya, jika dilihat dari buku aslinya The General Theory. Lalu di dalam bukunya Hansen ini, dia menyusun pemikiran-pemikiran Keynes dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis ya dari buku aslinya sendiri gitu. Jadi dia buat menjadi lebih mudah untuk dimengerti orang lain. Oke, kemudian ada tokoh yang kedua, yaitu namanya adalah Simon Kaznet, ya. Dia adalah seorang ahli statistik, ya, yang banyak berkecimpung dengan pengumpulan dan analisis data. Termasuk pula di dalamnya itu data ekonomi, ya. Karena banyak mengumpulkan data-data ekonomi, dia kemudian tertarik dalam bidang ekonomi gitu. Akhirnya berkat kepintarannya ya, Kasnet ini berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang padu gitu. Dia menggabungkan tiga ilmu tersebut. Ya. Nah, pada karyanya yang pertama ya, Kaznet itu banyak menyumbangkan pemikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional gitu. Karyanya yang pertama yaitu ini ya, National Income and its Composition. Lalu juga berkat jasa dari Kasnet ya, pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes itu dapat diwujudkan secara kuantitatif empiris. Artinya apa? Contohnya adalah hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, kemudian tabungan, ya, pengangguran, inflasi, dan harga-harga itu dapat dikaji dan diamati menurut analisis kurun waktu atau time series. Ya, dengan analisis time series tadi, ya, kita itu dapat menghitung pertumbuhan ekonomi itu menjadi lebih eksak.
Kita tidak hanya dapat mengetahui apa yang sedang atau yang sudah terjadi, kita juga bisa, ya, bahkan kita juga bisa meramal, memperkirakan dan juga sekaligus mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak ingin yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi berkat pemikirannya berkat si jasanya si Kasnet ini ya, dia itu dapat membuat kerangka ekonomi itu menjadi lebih eksak gitu ya, di mana kita itu dapat mengetahui hubungan antar variabel gitu, serta kita juga dapat meramalkan dan juga memperkirakan hal-hal di masa depan, yang mana hal tersebut itu bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kemudian tokoh yang ketiga adalah John Richard Hicks. Ya, John Richard Hicks atau yang biasa disebut sebagai Hicks ya. Hicks ini sebenarnya eh, dia dia masuk ke dalam aliran neoklasik ya. Menurut beberapa pakar, dia itu masuk ke dalam aliran neoklasik karena dia itu berjasa dalam melakukan pengkajian ulang terhadap teori-teori Marshall ya tentang perilaku konsumen dan memperbarui konsep keseimbangan umum atau general equilibrium gitu dari Marshall. Tetapi oleh beberapa pakar juga dia dimasukkan ke dalam pendukung ajaran Keynes. Karena apa? Dia itu cukup berjasa ya dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Dia cukup berjasa dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Salah satu jasanya yang sangat besar ialah dia itu mampu dalam merangkai teori-teori ekonomi mikro ke dalam teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Tuh. eh Mungkin yang teman-teman tahu ya, dia ini Higgs ini tuh memperkenalkan analisis ISLM, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman juga cukup paham ya, karena pernah mempelajari gitu. Jadi ini analisis ini kemudian itu dikenalkan oleh si Higgs ya dengan Hansen ya. Kemudian analisis ini itu sangat populer di kalangan mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi makro gitu. Di dalam analisis ISLM itu menjelaskan ya bagaimana hubungan antara berbagai variabel dalam perekonomian, baik itu dalam pasar barang atau kurva IS ya, dan juga pasar uang yaitu kurva LM. Tuh. Nah, dengan mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya ya dalam posisi keseimbangan, para praktisi itu lebih mudah dalam mengambil kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu memang si Higgs ini cukup cukup memiliki peran penting ya dalam perkembangan pemikiran Keynes. Kemudian yang keempat adalah Wesley Leontief. Wesley Leontief ini cukup sangat berjasa dalam mengembangkan suatu teori ekonomi ya, yang mana kemudian jasanya ini sekarang digunakan di berbagai analisis ekonomi ya, yaitu dia mengeluarkan dia menemukan sebuah analisis input output ya. Dengan menggunakan analisis input-output yang dikembangkan oleh Leontief ini, kegiatan dan juga keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat itu secara menyeluruh dapat dilihat dengan jelas, ya. Kemudian juga menurut Leontief ya, hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian itu dapat digambarkan dalam suatu matriks, ya. Matriks ini pada intinya itu berisi mengenai tabel-tabel tentang faktor-faktor produksi atau input ya di tiap sektor, dan juga tabel-tabel tentang hasil atau output dari masing-masing sektor. Dengan dikembangkannya analisis
input output oleh Leontief ya, saat ini para pakar ekonomi itu dapat secara jelas melihat komposisi keterkaitan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan ya. Analisis input output itu juga diaplikasikan dalam semua sistem ekonomi, baik yang liberal, kemudian juga sampai ke dalam sistem ekonomi campuran gitu. Nah, kemudian setelah ditelusuri ke belakang gitu ya, ternyata analisis input output itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya. Di mana pertama kali itu ditemukan bahwa di menurut menurut beberapa ini ya sumber gitu ya, input output itu sebetulnya pertama kali dikembangkan oleh ayahnya Leontief gitu. Yang mana namanya juga kurang lebih sama Leontief. Leontief tapi kalau ayahnya itu pakai V ya, bukan pakai F. Ya, keseimbangan umum. Leon dia itu terinspirasi dari teori keseimbangan umum Leon Russ gitu. Nah, kemudian juga Leon Walras ini dalam teori keseimbangan umum, dia itu terinspirasi oleh metodologi tablu ekonomik yang dicetuskan oleh Francois Kusney. Ya, dia adalah kaum dari fisiokrat. Oke. Oke, lanjut yang kelima adalah tokoh Paul Samuelson. Nah, Paul Samuelson ini merupakan seorang ahli ekonomi yang mana dia juga mahir ya dalam ilmu matematika. Ya. Nah, kemudian seperti Hansen tadi ya, Samuelson itu juga berjasa dalam menyebarluaskan ajaran atau pemikiran-pemikiran dari Keynes ya. Serta dia juga mengembangkan ya lebih jauh mengenai pemikiran-pemikiran Keynes ya. Dalam hal ini ya, jasanya itu sangat besar dalam melakukan modifikasi pemikiran-pemikiran Keynes, di mana dia itu melengkapinya dengan pemikiran-pemikiran menggunakan pendekatan matematika, gitu. Karena dia tadi ya, dia ahli dalam ilmu matematika. Kemudian dia mengeluarkan sebuah buku ya, yang mungkin juga teman-teman itu cukup familiar. Bukunya itu adalah Economics ya. Dalam Economics ya, Samuelson ini memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri itu dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Ya. Atas jasanya si Samuelson ini, kemudian banyak negara-negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional. Seperti Indonesia ya, termasuk Indonesia, di mana oleh beberapa kalangan justru dinilai terlalu terbuka untuk suatu negara yang sedang berkembang gitu. Kemudian dalam bukunya Foundation of Economic Analysis, Samuelson itu dengan jelas memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik ya. Hubungan timbal balik antara faktor pengganda atau multiplier dengan akselerator. Nah, hubungan timbal balik antara multiplier dengan akselerator tersebut itu sebenarnya dapat dijelaskan secara sederhana ya di bukunya tadi itu, di mana dampak investasi terhadap perekonomian itu menjadi berlipat ganda itu karena adanya multiplier. Besarnya angka pengganda atau multiplier ini itu sangat ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi atau yang biasa kita sebut sebagai MPC ya, marginal propensity to consume masyarakat gitu. Nah, semakin besar kecenderungan mengkonsumsi ini atau semakin besar MPC, maka akan semakin besar angka pengganda ya, akan semakin tinggi multiplier gitu. Maka efeknya apa? Efeknya adalah akan semakin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian ya. Nah, dampak investasi terhadap perekonomian itu menjadi jauh lebih besar karena adanya akselerator ya. Dan prinsip dari akselerator sendiri secara sederhana itu adalah sebuah perubahan dalam pendapatan nasional yang akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi. Ya, pengaruh
perubahan dalam investasi pada gilirannya itu akan menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui proses akselerasi yang bersifat kumulatif tadi ya. Interaksi antara multiplier dan akselerator itu akan berdampak pada pendapatan nasional yang menjadi semakin berlipat ganda. Dan juga Samuelson itu memperlihatkan ya terkait dengan pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional itu ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume dan besarnya koefisien akselerator, yang mana itu akan memberikan masukan faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi. Oke, Oke, tadi kita sudah membahas mengenai tokoh-tokoh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini adalah sebuah konsep ya, konsep teori gelombang perusahaan atau business cycle theory. Sebelumnya itu saya sudah menyebutkan bahwa Hansen itu banyak Hansen tadi itu banyak meluangkan waktu untuk mempelajari eh, teori gelombang perusahaan gitu ya. Pada masa lalu ya, pada masa lalu gelombang perusahaan itu hanya dibahas selintas dan fluktuasi ekonomi itu hanya dibahas segelintir orang saja karena melekatnya pendapat masyarakat pada paham klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan dan tidak akan terjadi guncangan-guncangan gitu. Sehingga eh, apa ya eh, teori ini itu hanya dibahas selintas saja gitu. Nah, lalu pakar-pakar yang agak intensif dalam membahas teori fluktuasi ini itu adalah pakar-pakar yang cenderung anti terhadap pandangan klasik ya, seperti pakar-pakar Marx ya. Marx itu juga memiliki kontribusi ya yang cukup penting dalam pemahaman mengenai siklus ekonomi, di mana Marx itu Marx itu menyebutkan terdapat dua prinsip ya pada siklus ekonomi gitu atau fluktuasi ekonomi gitu ya. Yang pertama adalah fluktuasi ekonomi itu melekat dalam sistem kapitalis. Kemudian em, fluktuasi ekonomi tadi kan melekat dalam sistem kapitalis gitu ya. Karena apa? Karena fluktuasi itu terjadi dikarenakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, bahwa penyebab utama siklus ekonomi itu ditemukan dalam kekuatan-kekuatan dalam menentukan investasi gitu. Atau penyebab siklus ekonomi itu adalah faktor penentu investasi, gitu ya. Penyebab fluktuasi itu sebenarnya banyak ya. Menurut kaum neo-Keynesian sendiri, fluktuasi itu terjadi karena perubahan-perubahan dalam tingkat investasi. Ya, ini menurut neo-Keynesian ya. Fluktuasi ekonomi itu terjadi karena perubahan tingkat investasi dan juga rendahnya konsumsi. Dan juga fluktuasi itu terjadi karena tidak ada mekanisme tidak ada mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kerja penuh atau full employment equilibrium. Sehingga eh, ini disebabkan akibat dari kakunya penyesuaian upah gitu. Lalu juga post-Keynesian itu membahas terkait dengan determinan fluktuasi ekonomi dan tindakan preventif yang diperlukan lebih mendalam. Oke, lalu selanjutnya yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan ya. Em, jadi teman-teman perhatian terhadap teori pertumbuhan ekonomi itu secara lebih serius ya, itu mulai muncul pada tahun 30-an. Jadi sebelum tahun 1930-an itu teori pembangunan sangat kurang untuk dibahas ya, di mana pemikiran pendekatan pemikiran-pemikiran terdahulu ya seperti misalnya merkantilis ya. Merkantilis itu hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi negaranya sendiri. Sedangkan klasik dan juga neoklasik itu lebih berfokus pada analisis mikro.
Dan pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan itu adalah Schumpeter ya. Schumpeter itu adalah tokoh utama yang mengembangkan teori pertumbuhan. Gitu. Nah, bagi si Schumpeter nih ya, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur ya. Nah, dalam hal ini entrepreneur itu bukan hanya sekedar pengusaha atau manajer saja, tetapi entrepreneur itu adalah seseorang yang mau menerima risiko dan mengintrodusiasi atau mengintroducer ya produk-produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Lalu menurut Schumpeter ya, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Tuh, ya. Yang paling cocok untuk itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut laissez-faire. Ya, jadi bukan masyarakat yang menganut sosialis atau komunis, karena mereka itu cenderung akan mematikan kreativitas orang gitu. Lalu em, menurut Schumpeter ya, depresi pada tahun 30-an gitu, itu bukan karena kelemahan sistem kapitalis, tetapi justru karena kekuatannya ya. Pada saat terjadi depresi 30-an tersebut ya, perekonomian itu berada dalam satu titik terendah ya, dalam suatu gelombang yang sangat panjang, di mana apabila ditemukan inovasi dan juga teknologi baru, perekonomian itu pasti akan membaik kembali gitu. Nah, perhatian terhadap pertumbuhan dan juga pembangunan, ya, terutama di negara-negara berkembang, itu semakin marak ya, semakin marak sejak eh, eh, sejak adanya pengaruh ajaran Keynes yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan. Ya. Jadi, bermodalkan teori-teori dan konsep-konsep yang digagas oleh Keynes, banyak negara berkembang itu ikut terlibat dalam proses pembangunan. Sebagaimana kita ketahui gitu ya, negara-negara yang ingin cepat-cepat mengejar ketertinggalan dari negara maju, negara-negara berkembang gitu ya, yang ingin cepat-cepat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju gitu. Nah, mereka itu sulit ya dalam mengejar ketertinggalannya dengan negara maju. Salah satu jalan pintas yang kemudian dipercaya oleh mereka yang bisa ditempuh ialah dengan memacu pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Ya. Karena untuk industrialisasi sendiri diperlukan dana yang tidak sedikit, maka banyak negara berkembang kemudian meminjam modal dari negara-negara maju. Gitu. Contohnya yaitu program Marshall Plan ya dari US atau Uni Soviet gitu. Nah, kemudian dengan bantuan dana dan juga tenaga teknis dari negara-negara berkembang ya, dari negara-negara maju gitu ya. Kemudian negara-negara berkembang itu mulai memperbaiki keadaan ekonominya. Lalu banyak pakar yang yakin bahwa negara-negara berkembang itu bisa maju dengan memulai beberapa tahap pembangunan sesuai dengan teori-teori perencanaan pembangunan. Nah, tahap-tahap pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow ya, yang mungkin teman-teman sendiri juga sudah sering sekali untuk mempelajari ini, ada 5 tahap ya teman-teman. Ini menurut Rostow. Yang pertama adalah yang pertama adalah tahap tradisional statis. Tahap tradisional statis ini adalah tahap yang dicirikan oleh keadaan iptek yang masih sangat rendah dan belum begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi oleh sektor pertanian pedesaan dan struktur sosial politik juga masih bersifat kaku. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu tahap pra-take off atau transisi. Nah, pada tahap ini, iptek itu mulai berkembang
Ya, produktivitas itu semakin meningkat dan industri semakin berkembang. Tenaga kerja pun mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Lalu pertumbuhan mulai tinggi, kaum pedagang berpunculan, dan struktur sosial politik itu semakin membaik. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah tahap lepas landas. Ya, tahap ini itu dicirikan oleh suatu keadaan, eh, oleh keadaan di mana suatu hambatan-hambatan sosial politik yang umumnya itu dapat diatasi ya. Lalu juga tingkat kebudayaan dan iptek itu semakin maju. Investasi dan pertumbuhan tetap tinggi dan mulai terjadi ekspansi perdagangan ke luar negeri. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap dewasa atau maturing stage. Nah, dalam tahap ini masyarakat itu semakin dewasa di mana mereka itu dapat menggunakan iptek sepenuhnya. Lalu terjadi perubahan komposisi angkatan kerja, di mana jumlah tenaga kerja yang skilled atau yang berpengalaman gitu ya, yang memiliki pengalaman itu, yang memiliki eh ke- iya kemampuan gitu ya, yang memiliki keterampilan itu jauh lebih banyak daripada yang tidak memiliki keterampilan atau unskilled. Lalu serikat-serikat dagang dan gerakan-gerakan buruh semakin maju dan berperan. Kemudian pendapatan per kapita tinggi. Lalu eh, tahap yang terakhir adalah tahap konsumsi massal atau consumption. Di tahap ini merupakan tahap terakhir di mana masyarakat itu hidup serba berkecukupan. Kehidupan dirasakan aman tentram dan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai kebijakan fiskal versus moneter. Nah, jadi Keynes ya teman-teman. Keynes ini tuh telah berusaha untuk menemukan ya struktur teoritis yang dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan ekonomi makro gitu untuk menstabilkan perekonomian. Nah, kemudian pada post Keynesian ya, pada periode neo Keynesian ataupun pasca Keynesian ya, usaha-usaha tersebut itu tetap dilanjutkan gitu. Salah satu isu yang selalu diperdebatkan oleh para pakar ya pada tahun itu, pada tahun 50-an dan 60-an, yaitu sebenarnya mana sih yang lebih efektif antara kebijakan fiskal atau kebijakan moneter, ya. Nah, beberapa pakar yang dipimpin oleh Keynes, ya, diikuti oleh para pendukung Keynes gitu ya, itu menganggap bahwa kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan memanipulasi jumlah uang beredar itu sebenarnya kurang efektif atau tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Nah, sebaliknya mereka itu lebih percaya kepada kebijakan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal. Misalnya, dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, ya, banyak yang percaya bahwa kaum Keynesian itu percaya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi. Tuh. Eh, Kemudian juga dalam menghadapi inflasi ya. Misalnya dalam menghadapi inflasi, kelompok neo-Keynesian itu lebih suka menggunakan kebijakan pendapatan atau kebijakan pendapatan atau income ini ya, kebijakan gitu ya. Baik dalam bentuk intervensi langsung maupun tidak langsung dalam mengontrol tingkat-tingkat harga dan upah lewat insentif pajak gitu. Jadi dalam menghadapi inflasi ya perlu mengontrol tingkat harga dan upah melalui pajak. Lalu menurut kaum pasca Keynesian ya, kontrol harga dan upah permanen itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan harga-harga yang relatif stabil. Tetapi kebijakan seperti itu oleh ahli ekonomi kurang disukai. Karena apa? Karena mengingatkan mereka pada sistem perekonomian komando gitu. Oke, lalu di kesempatan ini
yang perlu kita highlight gitu ya, yang perlu kita perhatikan itu dari pemikiran-pemikiran pasca Keynesian eh, ada 5 hal ya yang menjadi fokus mereka. Di mana yang pertama adalah mereka itu cenderung berpendapat bahwa penyesuaian itu lebih banyak terjadi lewat penyesuaian kuantitas daripada harga. Kemudian yang kedua, penyesuaian harga kalau terjadi, maka yang kedua adalah pendistribusian ya, pendistribusian mempengaruhi keputusan investasi gitu. Lalu yang ketiga, mereka itu menganggap bahwa ekspektasi bersama-sama dengan laba adalah penentu utama perencanaan investasi. Kemudian yang keempat, mereka itu percaya pada unsur-unsur kelembagaan kredit dan keuangan berintegrasi mempengaruhi siklus ekonomi. Dan yang kelima adalah fokus pembahasan teori-teori pasca Keynesian, yaitu menjawab pertanyaan mengapa perekonomian tidak bekerja dengan mulus seperti asumsi klasik. Tuh, jadi eh, kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman eh, terkait dengan pembahasan kita kali ini yaitu ekonomi Keynes, kemudian Neo Keynes dan juga pasca Keynes. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke lewat grup ya, grup kita. Kemudian mungkin sekian ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.